Gigi Kuning lagi mau berusaha orang untuk nge-head aku terkait video yang dia sebarkan. Nah, kalau aku sih cuma mau bilang ya, aku tuh melakukan kegiatan kemanusiaan, tapi aku pribadi, aku juga manusia ya guys, yang nggak luput dari salah dan dosa gitu. Tapi setidaknya aku tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan pidana, apalagi mantan narapidana ya. Jadi sih aku masih melakukan dalam tahap wajar. Kalau Gigi Kuning kan dan gigi jaring-jaring itu kan sudah jadi narapidana ya, udah pernah masuk gitu. Jadi nggak usah lah nyari celah kesalahan orang, introspeksi diri aja. Perkata Novi kan bilang ya, untuk supaya saya itu cepat dipanggil Tuhan ya. Kasar ngomong supaya cepat mati di situ kan ya. Saya sih nggak masalah sebenarnya di situ ya. Menurut gua hanya ada satu kata, ribet. Ruwet. Alvin Lim kembali menuai kontroversi usai menyebarkan video Novi ketika sedang berada di tempat diskotik. Alvin yang sedang berada di negeri Cina mengunggah video Novi itu di akun sosial media milik Alvin dengan tujuan untuk menggiring opini netizen bahwa Novi adalah seorang wanita yang tidak baik. Namun, di balik serangan Alvin Lim, Novi dengan santai membalas sikap Alvin dengan mengatakan bahwa Novi bukanlah seorang malaikat, melainkan sebagai manusia biasa. Kisru ini juga mendapat komentar dari Pablo Benua. Pablo mengatakan kasus ini hanyalah makin melebar dan ribet. Padahal sebenarnya kasus ini adalah kasus receh. LQ Indonesia Law Firm ini adalah jenis yang berbeda. Ya, jenis yang berbeda. Saya kasih tahu bahwa satu, kita tidak main dua kaki. Ya, ketika kita di-hire melawan oleh A, misalnya melawan B, maka kita akan fokus membantu A untuk melawan B. Situ. Ketika kita mendapatkan atau menandatangani surat kuasa, lawyer LQ tidak akan mundur pantang menyerah sampai akhir dari kasus tersebut. Ya. Dan ini 3 LP sakti yang jauh lebih sakti daripada LP-nya Novi. LP Novi mah, saya kasih tahu ya, ada atensi juga kagak itu, nggak diatensi itu. Kalau kita nggak mau dituduh sedang melakukan pelecehan verbal terhadap seorang wanita, ya jangan kita lecehkan orang itu gitu. Ya kita jangan ngucapin kalimat-kalimat menduga berprasangka kepada seseorang bahwa dia adalah seorang yang punya pekerjaan sebagai seorang gitu. Jadi itu yang gue bilang, terlalu banyak bunga persoalan yang bikin pusing, ribet. Netizen juga dihebohkan dengan video dari Alvin Lim yang menyatakan bahwa operasi cangkok ginjal dia gagal dilakukan. Alvin mengatakan bahwa penyakitnya ini sudah stadium 5 dan sudah merembet ke bagian atau organ tubuh yang lain. Sehingga Alvin harus mendapat perawatan yang intensif. Di sisi lain, Alvin juga mengatakan bahwa dirinya sudah siap dan tidak akan takut akan kematian karena penyakitnya. Alvin mengatakan bahwa dirinya sudah cukup puas hidup di dunia ini dan semua keinginan dan cita-cita Alvin sudah merasa ia capai semua. Saya udah ke dokter di sini nggak bisa cangkok ginjal dulu sampai infeksi ini sembuh, komplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah. Terus kalau malam selalu sesak nafas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya juga ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, tahanin sakit juga nggak enak situ loh, ya kan. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin banyak yang berdoa agar saya tuh hidup gitu, katanya banyak yang butuh saya dan lain-lain di situ ya. Makanya Tuhan belum kasih tuh dengerin doa mereka ya. Bahkan grup-grup pendeta di Indonesia tuh banyak doain saya juga. Ternyata saya ini udah gagal ginjal stadium 5 ya. Jadi komplikasi udah kemana-mana. Ini tadi baru keluar hasil PET scan. Saya ada infeksi nih di 2 tempat ya.
infeksi di saluran CDL, ini ada infeksi, jadi ini harus diganti pipanya, dan satu lagi di paru-paru saya, makanya udah kemana-mana itu, asam urat naik dan lain-lain ya. Gagal ginjal yang stadium 5 itu 50% orang dari 2 tahun pertama meninggal ya, 50%. Tapi 50% lagi statistiknya bisa hidup, dan buzzer-buzzer dan hater saya pasti mendoakan agar saya cepat dipanggil Tuhan. Dua-duanya saya nggak masalah ya. Saya hidup udah cukup lama dan sudah cukup puas, punya istri yang baik, punya anak yang cantik, anak yang berbakti kepada orang tua ya, dan semua yang saya harapkan dalam hidup saya ini sudah saya dapatkan dan saya capai ya. Saya nggak berharap jadi konglomerat terkaya, nggak ada situ. Yang penting hidup saya nyaman, hidup saya setia sama istri setia sama saya ya. Beda sama si bling-bling ya, yang ada videonya cium-cium cewek, grape-grape cewek di situ ya. Saya yakin istri dan anaknya pasti sakit hati di situ ya. Karena kalau istri saya seperti itu pun juga saya pasti sakit hati ya. Kecuali istri saya nggak sayang sama saya ya, bisa aja seperti itu. Dan saya nggak benci sama hater saya, justru saya senang ada hater. Kenapa? Jadi kalau Anda ada hater, berarti Anda ada orang yang peduli sama Anda, dan ada orang yang menganggap Anda tuh penting ya di situ. Ya, makanya mereka mengkritik Anda, makanya mereka menghujat Anda. Jadi saya sama sekali tidak kesel, dan saya sama sekali tidak terganggu dengan banyaknya hater ya. Saya makin viral di situ ya, karena itu memang strategi marketing saya. Jadi teman-teman, hidup dengan senang hati ya. Saya cuma mau meluangkan sisa hidup saya ya dengan hati gembira, dengan sukacita sama keluarga saya. Makanya ke Cina pun saya ajak anak dan istri saya di sini ya, bukan untuk kabur. Kalau kabur saya nggak mungkin bikin video. Kalau kabur saya nggak mungkin kasih tahu di mana letak saya berada ya. Rumah sakitnya pun juga kan saya videoin di situ, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi tidak ada rasa takut bagi saya ya. Saya siap kalau dipanggil Tuhan, karena memang itu ya. Dengan itulah makanya saya nggak takut apapun. Orang mati aja gue takut. Apalagi dilaporin polisi, situ ya. Jadi teman-teman yang masih sehat, netizen yang masih sehat, jaga kesehatan Anda ya. Jangan jadi seperti saya. Karena nanti kalau Anda sudah tidak sehat dan kena sakit parah seperti saya yang kronis seperti ini ya, Anda akan menyesal. Jadi selama Anda bisa jaga, kurangin minum manis-manis, kurangin garam ya. Karena hipertensi dan diabetes inilah akar dari segala penyakit. Oke, terima kasih teman-teman ya.